Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang metode vegetatif teknik konservasi tanah dan air, yaitu agroforestry. Oh iya, pertama perkenalkan, nama saya Dewi Adinda, NIM 181201080 dari MNH 5. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi tanah dan air. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian agroforestry. 2. Pentingnya agroforestry. 3. Permasalahan yang timbul sehingga diperlukannya agroforestry. Yang keempat, penyelesaian. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama. Pengertian agroforestry. Agroforestry adalah suatu metode penggunaan lahan secara optimal yang mengkombinasikan sistem-sistem produksi biologis berotasi pendek dan panjang. Atau dengan kata lain, suatu kombinasi produksi kehutanan dan produksi biologis lainnya berdasarkan asas kelestarian secara bersamaan atau berurutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengapa agroforestry dikatakan penting? Dengan adanya sistem budidaya agroforestry ini, selain mengurangi lahan kritis, juga menambah pendapatan masyarakat. Peran agroforestry dalam mengatasi kekritisan lahan antara lain dapat meningkatkan peresapan air tanah, mengurangi aliran permukaan, mencegah banjir di hilir, mengurangi laju evapotranspirasi, meningkatkan unsur hara, dan memperbaiki struktur tanah, menjaga baselow di musim kemarau, perlindungan terhadap ekologi daerah hulu, mengurangi suhu permukaan tanah, dan mengurangi erosi tanah. Yang ketiga, permasalahan yang timbul sehingga diperlukannya agroforestry. Dapat kita ketahui bahwa curah hujan yang tinggi merupakan faktor utama penyebab erosi dan pencucian hara di daerah tropika basah. Air yang mengalir melalui pori-pori tanah melarutkan dan membawa unsur hara ke lapisan yang lebih dalam, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kondisi ini semakin diperparah oleh pertumbuhan akar yang dibatasi oleh lapisan kaya Al dan Fe. Tanah tersebut merupakan ciri khas yang menyebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Di Sumatera, tanah tersebut menyebar sekitar 15,4 juta ha, di Kalimantan sekitar 26,5 juta ha, dan di Papua sekitar 11,5 juta ha. Atau dengan kata lain, tanah tersebut menyebar sekitar 31,8% dari total luas wilayah Indonesia. Berdasarkan case to soil taxonomy, tanah tersebut dikatakan sebagai tanah ultisol dan oksisol. Kedua tanah tersebut dicirikan oleh kandungan basah yang rendah dan Al serta Fe yang tinggi. Kondisi kesuburan tanah yang rendah menyebabkan sebagian besar lahan ditinggalkan oleh penggarapnya. Lahan ditumbuhi alang-alang dan semak, bahkan dibiarkan terlantar. Pada kondisi ini, diharapkan sistem agroforestry dapat membantu meningkatkan produktivitas tanah. Yang keempat, solusi atau penyelesaian masalah. Sebelumnya, kita ketahui bahwa pola agroforestry merupakan suatu pola tanam yang memadukan berbagai jenis pohon dengan tanaman semusim. Pola ini telah diterapkan oleh petani di berbagai daerah dengan berbagai iklim, jenis tanah, dan jenis tanaman yang bervariasi, sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dengan mengoptimalkan dan meningkatkan produksivitas lahan, di samping dapat mempertahankan aspek ekologi. Untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi suatu kawasan, salah satunya melalui budidaya agroforestry yang melibatkan masyarakat setempat. Nah, untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi suatu kawasan tersebut melalui agroforestry, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemilihan jenis tanaman
yang sesuai dengan lokasi dan kondisi pertanian setempat. Yang kedua, diversifikasi tanaman dan cara bertani yang dapat memperluas stabilitas biologis dan ekonomis. Yang ketiga, pengelolaan tanah untuk memperluas dan menjaga kualitas tanah. Yang keempat, penggunaan input yang efisien dan ramah lingkungan. Setelah kita ketahui jenis tanah yang berada pada suatu wilayah tersebut, ada beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam pada sistem agroforestry itu. Yang pertama, jagung, kacang tanah, kopi, karet, rambutan, nangka, durian, cempedak, duku, mangga, jambu air, jambu biji, jambu mente, sirsa, sungkai, mulai, mahoni, manggium, lamtoro, jengkol, petai, sengon, melinjo, dan kapuk. Berikut merupakan bahan bacaan yang saya dapat mengenai agroforestry.